Mendengar kata unicorn, mungkin lu berpikir bahwa dia itu adalah seekor kuda putih yang jinak, kuda putih yang baik hati, suka menolong, langka, dan lain-lain. Yang mana salah satu cirinya adalah tanduk spiral yang ada di dahinya itu. Tapi, itu adalah versi modernnya. Kalau kita menelusuri asal-usul dari unicorn ini, kita akan mengetahui bahwa ternyata unicorn itu adalah binatang buas. Dan itu cukup masuk akal, karena biasanya hewan yang bertanduk itu akan menggunakan tanduknya untuk melakukan perlawanan. Jadi, simak terus. Unicorn adalah hewan mitologi yang terkenal di seluruh dunia. Kita pasti langsung terbayang kalau bentuknya dia itu adalah kuda putih yang memiliki tanduk spiral di kepalanya. Nah, cuman kalau kita telusuri legenda-legenda yang menceritakan makhluk bertanduk satu, itu kita akan menemukan bahwa unicorn ini memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Jadi bukan spesifik bentuknya itu kuda. Nah, jadi ada macam-macam. Nah, hampir semua cerita yang menceritakan tentang unicorn pasti menggambarkan unicorn ini adalah hewan yang langka, hewan yang penyendiri, hewan yang punya kekuatan magis, hewan yang cukup cepat, sehingga hal itu membuatnya sangat sulit untuk ditangkap. Unicorn diyakini sangat kuat, sehingga hanya seorang raja dan gadis perawanlah yang mampu menangkapnya. Para raja dapat menangkap unicorn karena dia dianggap memiliki hak ilahi untuk memerintah. Sedangkan untuk gadis yang perawan, itu karena dia dianggap suci, dianggap polos, dianggap murni, sama seperti unicorn itu sendiri. Jadi bisa dibilang unicorn itu tidak larilah kalau bertemu dengan gadis perawan. Nah, menurut Science Museum, persepsi pertama mengenai unicorn itu berasal dari peradaban Lembah Indus. Peradaban ini berada di kawasan India Barat dan juga Pakistan. Nah, di sana ditemukan sebuah ukiran yang mirip dengan unicorn, hewan yang memiliki satu tanduk di kepalanya. Cuman, memang kaitannya dengan unicorn itu sangat lemah. Dan karena ukirannya itu juga terlihat dari samping, jadi orang-orang banyak yang beranggapan kalau ini tuh bukan unicorn, melainkan aurok, sejenis sapi liar yang menghuni Eropa, Asia, dan juga Afrika. Sementara itu, di Tiongkok ada catatan tertulis yang menceritakan makhluk seperti unicorn yang disebut dengan Qilin. Qilin ini merupakan salah satu dari 4 roh keberuntungan yang ada di mitologi Tiongkok. Pada awalnya adalah bentuk gabungan dari beberapa hewan. Cuman selama berabad-abad, penggambaran Qilin ini menjadi berubah. Tapi secara umum, Qilin ini dikatakan memiliki bentuk seperti kuda. Tubuhnya dilapisi sisik seperti ikan, kepalanya berbentuk seperti kepala naga, dan tentu dia memiliki tanduk di kepalanya. Terkadang Qilin ini juga digambarkan diselimuti oleh api. Nah, karena Qilin ini memiliki tanduk tunggal di kepalanya, hal itulah yang membuatnya disama-samakan dengan unicorn. Cuman ada beberapa orang juga yang berpendapat kalau Qilin dengan unicorn itu adalah dua makhluk yang berbeda. Ya, meskipun Qilin ini kalau kita lihat cukup menakutkan, tapi sebenarnya dia adalah makhluk yang damai dan tenang. Bahkan Qilin ditampilkan berjalan di atas awan karena dia tidak mau melukai sehelai rumput dengan berjalan di atasnya. Dalam beberapa cerita, Qilin ini juga digambarkan mampu membakar manusia. Cuman, dia akan menggunakan kekuatannya ini hanya untuk membela orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian, catatan pertama yang benar-benar menyinggung tentang unicorn itu berasal dari Yunani. Seorang dokter dan sejarawan yang bernama Ctesias menulis buku Indika yang menceritakan tentang wilayah India, Tibet, dan Himalaya. Cuman karena Ctesias ini belum pernah ke sana, sambil dia melakukan perjalanan ke wilayah tersebut, dia itu mendapatkan informasi dari beberapa pelancong yang kemudian dia tulis di dalam bukunya tersebut. Dia menggambarkan bahwa unicorn itu terlihat seperti keledai liar yang ukurannya itu sama seperti kuda atau bahkan melebihi kuda. Tubuhnya warna putih, kepalanya warna merah, terus matanya berwarna biru. Dan di tengah dahinya ada tanduk spiral, yang mana di bagian pangkal tanduknya itu warnanya putih, kemudian di tengah-tengahnya hitam, terus di ujung tanduknya warnanya itu merah tua. Nah, menurut cerita yang dia dapatkan, siapapun yang minum dari wadah tanduk spiral ini, wadah tanduk unicorn ini, maka air tersebut mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang memburu unicorn ini hanya untuk mengambil tanduknya. Mereka tidak mengambil dagingnya karena katanya ya, daging unicorn ini sangat pahit. Mereka juga nggak bisa menangkap unicorn ini hidup-hidup, karena hal itu sangat sulit untuk dilakukan.
Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan unicorn itu adalah dengan membunuhnya. Terus hewan ini juga katanya Stesias mampu bergerak dengan sangat cepat, hingga tidak ada hewan lain yang mampu menyaingi kecepatannya. Dan itu juga yang membuatnya sulit untuk ditangkap. Nah, jadi di sini Stesias menggambarkan makhluk ini tuh sebagai makhluk yang ganas dan juga buas. Bahkan bisa dibilang haus darah. Para unicorn ini bakal menyerang para pemburu dengan menusuknya dengan tanduknya. Kemudian mencungkil mereka, terus merobek-robek daging mereka dengan tanduknya tersebut. Hingga organ-organ dalam para pemburu itu berceceran keluar. Jadi ya tanduk inilah yang digunakan untuk melawan. Dan itu sangat-sangat brutal. Catatan Stesias ini sebenarnya jadi bahan ejekan juga coy. Karena beberapa deskripsinya yang aneh. Dan banyak orang-orang yang beranggapan kalau hewan yang banyak warna ini itu adalah versi badak India. Kenapa seperti itu? Karena di India sana mereka menganggap kalau kita mengambil cula badak kemudian menjadikannya wadah atau cangkir, dipercaya air dari wadah cula badak ini memiliki khasiat penyembuh. Dan kenapa Stesias menggambarkan tanduknya itu 3 warna? Itu karena beberapa orang atau kadang-kadang tanduk dari cula badak ini itu dihiasi oleh pita 3 warna. Makanya tanduknya itu ada 3 warna. Cuman ya walaupun begitu, kekuatan penyembuh magis yang berasal dari cerita ini itu menjadi bagian inti dari sosok unicorn. Jadi dari situlah narasi tentang tanduk unicorn yang mampu menyembuhkan penyakit ini itu muncul. Kemudian di dalam mitologi Arab, Persia, dan juga India, ada makhluk yang mirip dengan unicorn yaitu Karkadan. Dia digambarkan memiliki bentuk campuran badak dan kuda dengan warna putih atau hitam, kepala yang berwarna merah, dan memiliki mata yang berwarna biru. Nah, dari sini kita mungkin berpikiran kalau penggambaran Karkadan ini mirip sama apa yang dilihat oleh Stesias. Karkadan di sini dikenal sangat kuat. Dia memiliki tanduk yang tajam dan sakti di kepalanya. Katanya siapapun yang berhasil mematahkan tanduk tersebut, kemudian menjadikannya wadah atau cangkir, air yang ada di dalam tersebut mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Ya narasinya samalah kayak sebelum-sebelumnya. Dan sama aja, unicorn di versi mitologi Arab ini digambarkan sebagai hewan yang ganas dan juga buas. Nah, ada satu cerita dari seorang penjelajah muslim sekaligus ulama terkenal yaitu Ibnu Battuta. Dalam catatannya, ketika dia sedang berada di India, dia bertemu dengan yang namanya Karkadan. Binatang ini tuh agresif dan dia sering sengaja masuk ke wilayah hewan lain untuk merusaknya. Nah, Ibnu Battuta pernah sekali melihat Karkadan ini bertarung dengan seekor gajah jantan yang besar. Pertarungan tersebut sangat sengit, tapi Karkadan ini berhasil menusukkan tanduknya ke leher gajah tersebut. Sang gajah itu kemudian mati, tapi Karkadan ini kesulitan untuk mencabut tanduknya. Alhasil Karkadan tersebut menjadi buta karena darah dan juga lemak dari gajah tersebut yang menutupi matanya. Nah, menurut para ilmuwan, mungkin yang dilihat oleh Ibnu Battuta itu adalah Elasmotherium, hewan purba yang hidup di masa Holosen. Soalnya, fosil hewan yang ditemukan sangat mirip dengan Elasmotherium itu ditemukan di Rusia Selatan dan Tiongkok Timur. Jadi mungkin populasi hewan purba ini pernah ada di India. Dari situ banyak orang yang beranggapan kalau hewan purba inilah yang menjadi landasan dari legenda Karkadan ini. Walaupun ya tetap ada juga beberapa peneliti yang menolak gagasan tersebut dan menganggap kalau yang dilihat oleh Ibnu Battuta itu adalah seekor badak. Nah, di masa lalu nama Karkadan ini memang merujuk ke unicorn tersebut. Cuman di era modern sekarang, Karkadan ini itu merujuk ke badak. Nah, untuk memahami evolusi unicorn di benua Eropa, sebenarnya kita harus melirik ke kitab suci Abrahamik. Di situ teks sucinya mencakup berbagai penggunaan metaforis dari hewan bertanduk dengan kekuatan yang luar biasa, yang dalam bahasa Ibrani disebut Re'em. Mengenai jenis apa makhluk Re'em ini sebenarnya masih menjadi perdebatan karena interpretasi dari simbol-simbol tulisan tersebut juga mencakup badak bercula 1 dan juga unicorn. Kemudian penafsiran unicorn tentang Re'em itu mendapatkan popularitasnya di dalam keimanan Kristen ketika unicorn itu dikaitkan dengan Kristus. Seperti biasa, untuk lebih lengkapnya kalian cari sendiri. Aku nggak bakal bahas lebih jauh di bagian ini. Intinya, setelah unicorn ini diserap ke dalam ikonografi Kristen, unicorn ini dikaitkan dengan kemurnian, kesucian, kebaikan, dan juga persatuan.
bukan lagi digambarkan binatang buas yang ganas dan haus darah. Nah, ini ada satu cerita yang menggambarkan kalau unicorn itu bukanlah hewan yang jinak. Ceritanya tentang Balaam dan Yosafat. Nah, ceritanya pada saat itu Balaam sedang mengajari Yosafat tentang takdir kematian yang tidak terhindarkan dan juga dunia yang tidak terprediksikan. Dia mengajari Yosafat dengan perumpamaan unicorn. Jadi Balaam ini menceritakan kepada Yosafat bahwa ada seorang pria yang dikejar-kejar oleh unicorn. Unicorn tersebut berteriak dengan sangat ganas dan berusaha untuk melahap pria tersebut. Pria itu kemudian jatuh ke dalam sebuah lubang yang untungnya dia mampu berpegangan dengan sebuah ranting pohon yang membentang di lubang tersebut. Nah, seketika di situ dia merasa tenang dan aman. Cuman dia menyadari bahwa di pangkal ranting pohon tersebut ada 2 ekor tikus. Yang satu berwarna hitam dan yang satu berwarna putih yang tak henti-hentinya menggerogoti pangkal ranting pohon tersebut. Terus ketika pria ini melihat ke bawah, dia juga melihat seekor naga yang menghembuskan nafas api. Kemudian di sisi dinding lubangnya itu dia juga melihat 4 ekor ular. Tapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat madu yang menetes. Nah, ketika dia melihat madu tersebut, dia berhenti memikirkan segala masalah yang mengelilinginya. Apa pelajaran dari cerita ini? Pria yang diceritakan oleh Balaam ini itu menggambarkan orang-orang yang berpegang teguh pada tipu daya duniawi. Tetesan madu yang ada di sana itu menggambarkan manisnya kesenangan dunia, sehingga membuat kita lupa untuk menyelamatkan diri kita pada waktunya. Jadi pria tersebut tuh udah banyak masalah gitu coy. Tapi karena dia fokus sama tetesan madunya itu, dia jadi nggak mikirkan keselamatannya lagi. Jadi di sini unicorn itu digambarkan sebagai maut yang selalu mengejar kehidupan kita. Jadi jelas di sini unicorn bukan digambarkan sebagai hewan yang baik, melainkan hewan yang haus darah. Nah, kemudian selama abad pertengahan unicorn ini mulai digambarkan dengan seragam. Dan penggambarannya itu mulai mendekati dengan penggambaran unicorn yang kita kenal sekarang. Lebih tepatnya itu di Eropa ya cuy. Jadi banyak karya-karya seni di Eropa sana yang menggambarkan unicorn ini sebagai kuda putih yang memiliki rambut putih, kadang juga ada jenggot putihnya juga, dan memiliki tanduk spiral di kepalanya. Di abad ini juga dia dikaitkan dengan kesatria, dengan cinta, dan lain-lain. Kemudian salah satu kesalahan identitas pernah dilakukan oleh penjelajah hebat Marco Polo. Nah, kalian pasti udah pernah dengar dengan kata Marco Polo lah ya. Marco Polo menjelaskan bahwa dia pernah melihat unicorn pada saat dia berada di Sumatera. Dia kaget karena unicorn itu tidak seperti yang dia bayangkan atau yang dibayangkan oleh orang-orang. Kuda putih yang cantik, langka, murni, suci gitu coy. Tanduknya itu katanya tebal, terus kepalanya itu merunduk, dan unicorn ini juga suka bermain lumpur. Dan Marco Polo di situ nggak bisa bayangkan gimana ceritanya hewan seperti ini itu menjadi tunggangan para raja atau tunggangan gadis-gadis perawan. Nah, faktanya Marco Polo memang pernah melihat makhluk tersebut, tapi itu bukanlah unicorn, melainkan badak bercula 1. Jadi sekelas Marco Polo aja masih melakukan kesalahan seperti itu coy. Nah, mungkin setelah kita bahas unicorn, kalian ada kepikiran tentang kuda bersayap. Nah, kuda bersayap itu adalah Pegasus. Dia dari mitologi Yunani. Ceritanya itu ketika pahlawan Perseus itu bertarung dengan Medusa. Kan Medusa kepalanya dipenggal tuh. Dari penggalannya itu, dari luka itu muncullah kuda Pegasus. Yang pada akhirnya kuda Pegasus ini nanti akan digunakan oleh pahlawan Bellerophon untuk mengalahkan monster Chimera. Dan setelah itu, kuda Pegasus ini akan menjadi tunggangannya Dewa Zeus. Terus setidaknya Anda pasti tahu dengan kuda bersayap sekaligus bertanduk. Nah, hewan tersebut dinamakan dengan alicorn, atau ada juga yang bilang pegacorn. Jadi makhluk ini tuh memang gabungan dari unicorn dan Pegasus. Banyak cerita-cerita fiksi yang menggabungkan dua makhluk mitologis tersebut. Sehingga ya alicorn ini bisa dibilang lebih OP daripada unicorn dan Pegasus. Cuman dari yang aku baca, memang alicorn ini tuh benar-benar berasal dari cerita fiksi cuy. Tidak ada legenda ataupun catatan kuno yang menceritakan tentang alicorn. Cuman kalau kalian tahu makhluk yang mirip dengan alicorn ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jadi intinya berdasarkan cerita-cerita dulu, berdasarkan legenda-legenda zaman dulu, kita banyak menemukan makhluk yang penggambarannya itu kurang lebih mirip dengan unicorn. Hewan berkaki 4 yang memiliki tanduk tunggal. Cuman ya bentuk mereka itu beragam coy.
Ada yang bentukannya keledai, ada yang bilang bentukannya juga kambing, ada juga yang bilang bentukannya sapi, badak, dan lain-lain. Cuman sampai abad pertengahan bentuk unicorn ini mulai seragam karena banyak karya-karya seni yang menggambarkan unicorn ini sebagai bentuk kuda yang berwarna putih. Dan penggambaran tersebut terus berlanjut sampai sekarang sehingga kita kenal kalau unicorn itu adalah seekor kuda. Cuman dulunya unicorn itu tidak seperti yang kita kenal sekarang, yang baik hati, yang langka, yang cantik. Unicorn itu dulu adalah hewan yang ganas, hewan buas, hewan yang suka menyerang. Karena ya kita bisa lihat kalau hewan bertanduk itu pasti akan menggunakan tanduknya untuk menyerang. Itu aja untuk video kali ini, koreksi kalau ada yang salah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.